Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini mudah-mudahan kita semua teman-teman ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dari mata kuliah studi kelayakan bisnis hari ini, kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya kalau mendengar kata pasar ya, atau mungkin dari teman-teman masih sering sekali menemui atau berkunjung ke sebuah pasar. Oke, yang kita kenal saat ini, hmm, ada dua tipe pasar ya. Yang pertama ada pasar tradisional, kemudian yang kedua ada pasar modern, di mana saya kira generasi milenial, generasi Z tampaknya akan lebih suka atau lebih menyukai pasar modern ya ketimbang pasar tradisional. Dimana ketika kita masuk ke dalam pasar tradisional, ya banyak sekali pembeli dan penjual, di mana apa barang-barang yang ditatanya sedemikian rupa ya berbeda dengan barang yang ditata di pasar modern. Mungkin lebih rapi, kemudian harganya akan lebih terlihat ya tanpa harus kita bertanya kepada penjualnya barangnya harga barangnya berapa, karena di situ biasanya sudah diberikan informasi mengenai harga-harga barang yang dijual di pasar modern. Kemudian dari segi tempat ya pasar modern itu biasanya lebih bersih daripada pasar tradisional. Itu sisi dari atau pengertian dari pasar ya, pasar tradisional dan pasar modern. Kemudian pasar sendiri memiliki pengertian bahwa suatu tempat ya, suatu tempat di mana di tempat tersebut ada interaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian di tempat tersebut ada kegiatan pembelian dan juga ada kegiatan penjualan ya. Dan tidak menutup kemungkinan di pasar tradisional akan terjadi yang namanya tawar-menawar ya antara penjual dan pembeli. Beda lagi di pasar modern. Kalau di pasar modern sekiranya tidak ada kegiatan tawar-menawar ya, karena di sana harganya sudah ditentukan, kemudian tidak ada proses tawar-menawar, hanya saja biasanya mereka sudah memberikan informasi bahwa harga tersebut diberikan diskon atau potongan harga, yaitu di pasar modern. Beda dengan di pasar tradisional ya. Interaksinya lebih terlihat. Kalau di pasar modern, kita lebih cenderung melayani diri kita sendiri ya. Oke, ini pengertian pasar ya. Jadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Kemudian untuk membentuk suatu harga ya ketika ada proses tawar-menawar. Ya, jadi di pasar itu kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas ketika dia mendapatkan barang yang dia butuhkan atau dia cari. Kemudian ketika dia pergi ke pasar, dia juga harus memiliki uang sebagai alat pembelian ya. Baik itu uang cash maupun uang digital dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi kalau dia tidak memiliki kemauan untuk membelanjakan uangnya, otomatis dia tidak diharuskan pergi ke pasar ya, seperti itu. Kemudian sehingga ada tiga faktor utama penunjang terjadinya pasar, yaitu orang dengan keinginannya, kemudian daya beli, ya daya beli itu kemampuan dia untuk membeli sebuah barang, dan tingkah laku pembeliannya seperti itu. Jadi ada orang yang memang ketika dia pergi ke pasar, dia bertingkah seakan-akan mau membeli padahal tidak ya. Itu biasanya orang-orang yang survei harga atau survei produk yang ada di pasar. Itu tingkah laku pembeli. Ada juga orang yang memang ke pasar dia bertingkah membutuhkan barang sehingga dia memang membeli barang tersebut.
Berikutnya, di pasar itu terjadi antara permintaan dan penawaran ya, di mana permintaan itu dilakukan oleh atau permintaan itu adalah jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Jadi konsumen yang meminta barang kepada produsen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga, itu permintaan. Kemudian ada juga penawaran, yaitu berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain, biaya produksi, kemudian tujuan perusahaan, dan tingkat teknologi. Jadi kalau misalnya permintaan itu dilakukan oleh konsumen, sedangkan penawaran itu dilakukan oleh produsen ya. Penawaran barang itu bisa saja harganya tinggi jika biaya produksinya memang tinggi. Kemudian bisa juga penawaran itu diberikan dengan harga yang rendah karena tingkat teknologi ya. Biasanya teknologi yang bisa memproduksi barang dengan lebih banyak dengan waktu yang sedikit akan memberikan efek harga yang relatif lebih murah ketimbang barang yang dibuatnya dengan tingkat teknologi tinggi dan waktu yang banyak ya, sehingga harga barangnya nanti akan lebih mahal seperti itu. Jadi ada beberapa teknologi yang mempercepat kegiatan perusahaan sehingga lebih efektif dan efisien, sehingga biaya produksinya lebih irit dan barang yang ditawarkan kepada konsumen harganya akan semakin efisien juga, seperti akan lebih terjangkau oleh konsumennya. Oke, dalam mengukur pasar, saat ini kita bisa mengukurnya dari total permintaan pasar ya. Total permintaan pasar itu dipengaruhi oleh biaya produksi dan permintaannya sendiri. Kemudian permintaan pasar juga dipengaruhi oleh wilayah pasarnya sendiri ya. Kemudian penjualan aktual dan pangsa pasar atau market share. Jadi itu dalam mengukur permintaan pasar ya saat ini. Jadi kalau misalnya kita menjual barang pada saat ini, maka yang harus diperhatikan itu total permintaannya. Apakah di pasar banyak orang yang meminta barang tersebut ya. Kemudian wilayah pasar mana yang akan menjadi target dari pemasaran kita dan penjualan aktual. Penjualan aktual itu jadi seberapa besar atau seberapa banyak konsumen yang memang berniat membeli ya, bukan konsumen yang hanya berniat mencoba, setelah mencoba dia rasakan tapi dia tidak membeli. Nah, itu tidak aktual seperti itu. Oke, kemudian ada juga permintaan pasar yang akan datang. Nah, dalam mengukur permintaan pasar yang akan datang, kita harus survei dulu ya, survei niat pembelinya, apakah ada orang-orang yang berniat membeli atau tidak. Kemudian mendapatkan wiraniaga ya, mencari pendapat ya, mencari pendapat wiraniaga, kemudian mencari pendapat dari para ahli ya, kemudian melakukan analisis regresi ya, hubungan misalnya nih kalau kita mau menjual alat kecantikan yang misalnya bedak atau lipstik ya, hubungannya itu kan dengan siapa? Otomatis hubungannya itu dengan para wanita ya atau perempuan yang sudah biasanya remaja, dewasa ya seperti itu. Atau ibu-ibu, yaitu analisis regresinya, hubungannya dengan barang yang akan kita jual, barang yang akan kita produksi dengan orang yang akan membeli. Kemudian lihat juga analisis trennya ya. Kalau misalnya dulu orang menggunakan lipstick itu warnanya merah ya atau merah muda. Nah, sekarang kan ada lipstick yang orang-orang lebih sukanya warna sesuai dengan bibirnya ya. Misalnya lebih ke yang tren itu nude dia warnanya seperti itu. Kemudian analisis rantai Markov seperti itu, penjualan atau pengukuran pasar di masa yang akan datang. Ya, kemudian dalam memilih pasar ya atau menentukan pasar, kita harus melakukan analisis segmentasi pasar, kemudian target pasar ya, targeting, segmentasi, targeting dan positioning seperti itu. Segmentasi pasar atau segmenting ya, segmentasi didasarkan pada aspek geografis, demografis, psikografis dan perilaku konsumen. Jadi kalau misalnya kita berada di daerah pantai ya, berarti
segmentasinya itu ya orang-orang sekitar pantai atau masyarakat sekitar pantai ya. Geografisnya itu kita bisa, geografis dan demografisnya kita bisa ukur ya, kita bisa lihat bahwasanya yang mereka butuhkan itu misal dari jenis pakaian ya, pakaian yang tebal apa yang tipis ya kalau di daerah pantai seperti itu yang harus di analisis. Dan ketika setelah selesai dianalisis, maka itu yang harus diproduksi ya. Atau misalnya dari segi minuman yang cocok untuk di daerah pantai itu apakah yang panas atau yang dingin ya, itu dari demografis, geografis, psikografis ya, dan perilaku seperti itu. Kemudian dari target pasar, memilih segmen pasar yang dapat dijadikan target pasar, menarik dan prospektif ya, seperti itu. Jadi kalau di misalnya ada pasar yang hanya menjual kain saja ya. Kemudian prospeknya berarti kan orang-orang datang ke situ ya mereka yang berniat untuk mencari atau membeli kain ya, karena memang pasarnya itu pasar kain. Tapi kalau misalnya kita berjualan kain nih, tempatnya misalnya di tempat yang lebih bermacam ya atau beragam. Misalnya di sana tidak hanya ada penjual kain, tapi ada penjual pakaian, ada penjual makanan, seperti itu. Perspektifnya itu akan lebih tinggi atau akan lebih rendah ya, seperti itu. Yang pasti di prospek pasar pertama, targetnya itu ya hanya orang-orang yang akan membeli kain saja. Tapi kalau misalnya di prospek pasar yang kedua, di sana terdapat berbagai macam barang ya, otomatis ketika orang datang ke sana ya kita belum bisa memastikan apakah dia mau membeli makanan, membeli pakaian jadi atau membeli kain seperti itu. Itu dari segi menentukan target pasar ya, yang lebih prospek itu yang mana, yang lebih menarik itu yang mana seperti itu. Kemudian positioning yaitu memilih posisi dalam segmen pasar yang dipilih dengan melakukan identifikasi keunggulan kompetitif, kemudian memiliki keunggulan yang mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi ya, seperti itu. Jadi ketika pasarnya itu memiliki keunggulan yang kompetitif, ya sangat bagus ya untuk dimasuki kita sebagai produsen. Sangat bagus peluangnya untuk kita menjual barang di pasar yang memiliki keunggulan kompetitif seperti itu. Oke, berikutnya sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen ya. Ketika kita sudah memilih pasarnya, sudah melakukan segmentasi pasarnya, maka kita akan bertemu dengan perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen itu ada yang dia itu berperilaku atau bersikap puas, ada yang tidak puas juga ya, seperti itu. Oke, sikap konsumen itu terdiri dari karakteristik sikap ya, kemudian sumber sikap, fungsi sikap, dan komponen sikap. Nah, ini dipengaruhi oleh empat faktor: karakteristik, sumber, fungsi, dan komponen. Jadi dia itu bisa bersikap untuk membeli barang itu ya karena memang dia memiliki atau memiliki fungsi terhadap barang tersebut ya. Contoh kalau misalnya dia itu mau membeli beras, ya dia menghendaki fungsinya itu bisa untuk dimakan oleh dia ataupun keluarganya. Seperti itu. Komponen lainnya ya karakteristiknya. Kalau misalnya dia itu ya datang ke sana, karakternya memang membutuhkan beras untuk kehidupan sehari-harinya ya, itu terbentuk dari karakteristik karena dia itu setiap harinya ya memakan nasi ya yang bersumber dari beras seperti itu. Kemudian perilaku konsumen, perilaku itu timbul dari kasat mata ya, jadi dari jumlah dan waktu pembelian karena siapa dengan siapa, bagaimana melakukan pembelian. Ada ya kalau misalnya teman-teman sering pergi ke pusat perbelanjaan, entah itu dengan orang tua atau dengan teman, dan mau membeli sesuatu biasanya bertanya ya kepada temannya, apakah barang ini cocok nggak, bagus nggak nih buat saya, itu ya perilaku yang kasat mata. Kemudian perilaku yang tidak kasat mata itu dari persepsi, dari ingatan terhadap informasi, dan dari perasaan kepemilikan oleh kelompok ya. Jadi ketika dia mau membeli misalnya produk smartphone nih ya,
dia akan merasakan ya produk itu tuh memiliki sudah dimiliki banyak orang atau belum. Biasanya orang kalau membeli handphone itu ya tidak mau yang sudah pasaran ya, yang sudah banyak digunakan. Biasanya ingin yang terbaru ya, yang belum dimiliki banyak orang. Itu perilaku yang tidak kasat mata. Persepsinya terhadap barang yang jarang dimiliki oleh banyak orang ya berarti barang itu baru ya, atau barang itu lebih mahal harganya atau lebih bagus seperti itu, yaitu yang tidak kasat mata. Kemudian kepuasan konsumen. Nah, ketika mereka memberikan sikap dan memberikan perilaku terhadap sebuah barang ya, mereka itu akan merasakan antara puas dan tidak puas ya. Ketika mereka puas, maka mereka itu akan datang kembali untuk membeli lagi ya. Sedangkan mereka yang tidak puas biasanya ya tidak akan kembali untuk melakukan pembelian kedua kali atau ketiga kali seperti itu, karena mereka merasa tidak memiliki kepuasan atas pembelian pertama. Oke, berikutnya ada manajemen pemasaran ya. Dalam melakukan manajemen pemasaran, kita harus menganalisis persaingan, mengidentifikasi persaingan, kemudian menentukan sasaran pesaing ya, mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, kemudian mengestimasi pola reaksi pesaing dan memilih pesaing. Jadi, dalam melakukan manajemen pemasaran, yang pertama kita harus tahu pesaingnya itu banyak atau tidak nih ya. Kemudian pesaingnya itu memiliki kekuatan apa, kelemahan dari pesaing kita itu apa, yang bisa dimanfaatkan oleh kita supaya barang kita juga bisa bersaing dengan barang yang lainnya atau produk yang lainnya. Oke, dalam pemasaran kita sering sekali mengenal yang namanya marketing mix ya. Marketing mix itu strategi pemasaran ya, bauran pemasaran, di mana dalam bauran pemasaran itu ada 4 yang harus dianalisis atau 4 yang memberikan faktor ya. Yang pertama itu produknya ya, produk yang kita buat itu dalam pemasaran sebaiknya yang menarik, yang memiliki perbedaan dengan barang lain. Kemudian produknya itu dibutuhkan oleh konsumen ya. Kalau misalnya kita membuat produk tapi produknya tidak dibutuhkan oleh konsumen, akan tidak menutup kemungkinan ya produknya tidak akan laku ya. Kalau tidak laku berarti nanti kita akan mengalami kerugian. Kemudian price ya, dalam bauran pemasaran kita harus punya strategi penentuan harga. Harga yang kita berikan itu jangan lebih tinggi dari barang orang lain atau harga produk lain, dan tidak boleh juga terlalu rendah. Jika terlalu tinggi, nanti orang akan beralih kepada penjual lain ya, yang produknya sama, fungsinya sama, kualitasnya sama, tapi harganya lebih rendah. Kemudian jangan juga kita memberikan harga terlalu rendah dari harga pasaran, karena ya imbasnya tadi kita akan mengalami kerugian. Oke, yang ketiga ada place ya. Place itu distribusi pemasarannya, tempat pemasarannya itu terjangkau atau tidak, jauh atau tidak, atau barang yang mendukung produk kita ini didapatkan dengan mudah atau tidak ya, seperti itu. Kalau misalnya bahan produk kita itu distribusinya jauh, nanti akan menambah biaya produksi ya. Nanti marketing mix price-nya itu akan berkontribusi akan lebih tinggi seperti itu. Kemudian promotion, setelah kita punya produk, setelah kita punya price, setelah kita punya tempat mendistribusikan barang atau produk kita, ya kita harus melakukan promotion ya, promosi. Kalau kita tidak melakukan promosi, ya besar kemungkinan bahwa produk kita itu tidak akan dikenal atau hanya sedikit orang yang mengenal barang kita. Jadi promosi itu hal yang sangat penting dilakukan ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada pemasaran produk jasa ya. Jadi ada produk barang, ada produk jasa. Nah, ini produk jasa. Dalam marketing mix produk jasa atau pembauran pemasaran produk jasa yang harus
perhatikan yang pertama itu adalah people ya, siapa pembelinya, kemudian proses, bagaimana proses memberikan jasanya ya, dan physical evidence, bukti fisik ya, bukti fisik dari kita memberikan jasa tersebut itu. Oke, ini yang terakhir analisis aspek pemasaran ya. Dalam analisis aspek pemasaran itu ada beberapa komponen yang harus dicermati. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian segmentasi pasar, target, nilai tambah, masa hidup produk ya atau biasanya ada expired date ya. Kemudian struktur pasar, pesaing, dan strategi pesaing. Ini kesimpulan dari analisis aspek pasar yang harus kita perhatikan seperti itu. Oke, ini saja materi mengenai aspek pasar dan pemasaran yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Pertemuan hari ini saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.